Halo, guys. Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana ya dulu manusia zaman kuno memandang dunia dan alam semesta? Nah, di Mesopotamia, peradaban tertua di dunia, mereka percaya kalau alam semesta ini diatur sama dewa-dewi yang super berpengaruh. Dan nggak sembarang dewa, mereka punya kisah yang unik banget. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol follow, like, subscribe, dan share video ini ke semua orang yang kamu kenal. Biar makin banyak yang tahu soal fakta sejarah seru kayak gini. Oke, langsung aja, kita mulai dari Anu, sang dewa langit. Di Mesopotamia, Anu itu dianggap sebagai rajanya para dewa. Tapi yang bikin unik, dia itu nggak sering turun tangan langsung. Ibaratnya, dia lebih kayak bos besar yang mengatur strategi dari belakang layar. Nah, yang bikin penasaran, Anu ini dipercaya punya hubungan langsung sama konsep takdir. Jadi, segala hal yang terjadi di bumi itu dianggap udah ditulis sama dia. Serem nggak sih, kalau hidup kita diatur sama entitas sebesar itu? Lanjut ke Enlil, sang dewa angin dan badai. Kalau kalian pernah dengar soal banjir besar dalam sejarah, Enlil ini konon katanya terlibat. Dia punya reputasi sebagai dewa yang agak temperamental. Bahkan, ada cerita kalau dia pernah marah besar karena manusia bikin terlalu banyak keributan di bumi. Dan kalian tahu apa? Dia menghukum mereka dengan mengirimkan banjir besar. Wah, ini sih nggak cuma mitos, tapi banyak ahli sejarah yang bilang kisah ini mirip banget sama cerita banjir di kitab suci. Kira-kira, ini kebetulan atau ada hubungannya, ya? Lalu ada Inanna, sang dewi cinta, perang, dan kesuburan. Nah, jangan tertipu sama gelar dewi cinta, guys. Inanna ini dikenal sebagai dewi yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, dia melambangkan kasih sayang dan kehidupan, tapi di sisi lain, dia juga dewi perang yang bisa sangat kejam. Kisahnya saat turun ke dunia bawah untuk menemui saudara perempuannya, Ereshkigal, itu salah satu mitos paling ikonik. Dan yang bikin mind-blowing, Inanna ini sering digambarkan sebagai simbol feminisme kuno, wanita yang kuat, mandiri, dan nggak ragu buat melawan aturan. Kita juga nggak boleh lupa sama Enki, dewa air dan kebijaksanaan. Kalau Enlil itu emosional, Enki ini kebalikannya, dia adalah sosok problem solver. Bahkan, ada cerita kalau Enki sering nyeleneh dengan memberikan solusi untuk masalah yang harusnya nggak boleh dipecahkan. Contohnya, waktu para dewa sepakat buat menghukum manusia, Enki malah kasih petunjuk ke seorang manusia gimana cara selamat dari bencana. Wah, dewa rebel nih, ya? Terakhir, yang gak kalah menarik adalah Marduk, dewa yang akhirnya jadi pemain utama di era Babilonia. Yang bikin Marduk istimewa, dia dianggap sebagai pahlawan yang mengalahkan monster Chaos bernama Tiamat. Bayangin aja, Tiamat ini digambarkan sebagai naga raksasa yang melambangkan kekacauan. Marduk berhasil ngalahin dia dan menciptakan tatanan dunia baru. Ini sih kayak plot film epik, tapi udah ada ribuan tahun lalu. Keren banget kan? Gimana kepercayaan Mesopotamia itu nggak cuma soal menyembah dewa-dewi, tapi juga soal bagaimana mereka memaknai kehidupan, alam semesta, dan bahkan hubungan manusia dengan kekuatan besar di luar sana. Dan yang lebih gila lagi, kepercayaan ini banyak memengaruhi budaya dan agama modern. Gimana menurut kalian? Dari semua dewa tadi, mana yang menurut kalian paling menarik? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang suka sejarah, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan fakta sejarah dan info unik lainnya.